Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Erwa Yudi, NIM 192410101075. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari modul 2 yang dikumpulkan tanggal 21 Maret 2021. Jadi untuk tugasnya ya, ini mohon maaf karena Microsoft Word saya error. Jadi saya belum bisa nampilin soalnya. Jawaban saya kasih di Word, ini Word, not Word, sama akan saya bacakan, akan saya jelaskan secara langsung di codingannya ya. Untuk soalnya, soal yang pertama itu ada ini. Untuk soal yang pertama adalah jelaskan makna dataset dan jelaskan pula makna data training dan data testing. Jadi dataset ini adalah kumpulan data yang istilah informalnya merujuk pada suatu kumpulan data. Secara umum dataset ini berisi lebih dari satu variabel yang menyangkut satu topik. Jadi banyak variabel tapi topiknya satu. Itu mungkin menyangkut satu sampel. Data training digunakan untuk melatih algoritma. Jadi logika yang telah dibuat itu dilatih menggunakan data training. Sedangkan data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya, atau istilah di pemrogramannya debugging. Lalu yang kedua, jelaskan proses penyusunan dataset. Jadi untuk penyusunan dataset ya, pertama mengumpulkan data-data yang telah terkumpul, lalu disusun berdasarkan atribut dan kelasnya. Atribut adalah parameter yang menyebabkan kelas terjadi atau biasa disebut dengan karakter dari suatu objek. Jadi dalam objek itu ada namanya atribut dan itu dia mengandung nilai-nilai tersendiri yang menyimbolkan karakternya. Sedangkan kelas adalah kelompok atribut yang akan dijadikan target. Sering juga disebut dengan label atribut target. Lalu soal yang ketiga, jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Jadi atribut pada dataset iris adalah parameter yang menyebabkan kelas atau label target terjadi, biasanya yang menyebabkan kelas atau label target terjadi biasanya disebut karakter dari suatu objek. Jadi dataset iris ini adalah dataset yang menyebabkan adanya kelas atau label yang terjadi dalam suatu objek. Sedangkan kelas dataset iris adalah kelompok atribut yang akan dijadikan target. Sering juga disebut dengan label atribut target. Contoh atribut sepal length, sepal width, dan lain-lain. Length, width, terus ada juga altitude, longitude. Contoh kelas ada Sentosa, Versinica, atau identitas-identitas lain. Kemudian data disusun sedemikian rupa hingga menjadi dataset yang siap digunakan. Oke, lalu yang keempat, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array dan berbeda. Sentosa, Vescolor, Virginica, dan Unknown. Oke, jadi nomor 4 soalnya tadi suruh bikin ini ya. Masukkan dataset ya. Datasetnya ini datasetnya. Datasetnya itu berupa angka-angka yang dimasukkan ke NumPy dan ini adalah array 2 dimensi. Oke. Setelah semua data dari iris ini dimasukkan, lalu dipanggil dengan Sentosa itu array berapa, Virginica arraynya berapa, Versicolor arraynya berapa, dan Unknown arraynya berapa. Dan ini akan nyambung di soal nomor 5. Akan saya bacakan. Buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk Unknown. Berikan warna merah untuk Sentosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk Unknown. Yang ditambahkan ada spal length, petal width, lalu spal width dan petal length, spal length dan petal width, yang D, seal length dan petal width length. Saat perintah scatter dan operasi sealing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda, gunakan perintah scatter. Oke. Jadi gini ya. Kita deklarasikan dulu satu-satu ini. Kelasnya kita deskripsikan secara satu-satu ya, berupa nilai-nilai
yang kita masukkan ke dalam array 2 dimensi. Lalu kita tampilkan menjadi sebuah titik scatter itu dengan kriteria warna-warna tadi dengan dipanggil arraynya. Kita run. Nah, jadinya seperti ini. Bisa kita lihat ini untuk yang biru itu Virginica, kuning untuk unknown, hijau untuk versi color. Itu berupa titik-titik koordinat yang telah kita masukkan di dalam array yang telah kita buat tadi di per kelasnya. Lalu yang nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Oke. Di dalam scatter plot itu kelas-kelasnya dikelompokkan ya sesuai dengan titik koordinat tadi. Jadi dalam scatter itu tergantung pada nilai dan atributnya. Pada ini ya, setiap kelasnya itu tergantung dalam atribut sama nilainya, dan pada nilai yang terkecil maka terbentuk titik yang semakin mengumpul pada nilai besar. Ini ya, nilai kecil ada titik yang mengumpul pada nilai besar kayak gini ada. Nah ini nilai kecil dia mengumpul ke nilai besar karena nilainya yang ini besar ya, hijau ini besar, jadi nilai kecil kuningnya itu dia mengumpul di situ. Lalu lanjut di soal nomor 7, berarti kan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal data berjenis unknown. Oke. Jadi untuk data berjenis unknown ini ya, memperkirakannya itu pada grafik scatter dapat diklarifikasikan itu kemiripan jarak datanya. Jika karakteristik data unknown tersebut mirip dengan karakteristik pada kelas ini ya, maka data jenis unknown tersebutkan pada area yang sama pada scatter plot itu untuk yang nomor 7 itu jarak ya, jarak dari unknown. Nah ini jaraknya. Kalau jaraknya itu ada kemiripan karakteristik dari spesies ini, spesies Virginica atau versicolor atau apa gitu ya, nah itu pasti teridentifikasikan. Lalu yang ke-8, soal nomor 8, buatlah paralel koordinat dari data yang berkelas sentosa, versicolor, Virginica, warna merah. Nah ini soal udah ada, ini saya udah buat codingannya, kita run. Oke, kita run codingannya sampai muncul grafik ya. Oke, ini kita close all dulu code-nya. Nah ini udah muncul. Jadi kita ini pengelompokan datanya itu menurut grafik ya. Nah ini menurut grafik paralel koordinat plot. Ini gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk membuka sebuah Anda. Ini kita pakai plot di sini. Jelas untuk menampilkannya kita pakai plot. Lalu di slicingnya itu ada di sini. Kita pakai matplotlib. Lalu kita slice di sini. Nah ini kita panggil arahnya, terus kita pakai for. Lalu yang ke-9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Oke, jadi untuk ini ya, untuk pengelompokannya di setiap kelas itu dia akan dikelompokkan sesuai dengan array yang telah kita buat, titik koordinatnya. Lalu juga diplotkan sesuai dengan ini ya, satu kelasnya. Dia akan memiliki atribut dan nilai yang hampir sama dalam satu kelas. Nah jadi kayak di grafik ini dia kayak terkelompok gitu. Kok bisa ini biru sama hijau, kok bisa tabrakan gini? Nah ini karena mereka tiga-tiganya hampir memiliki nilai yang sama di 2,0 dan 3 ini.